Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Yes, Ion kembali mendatangkan kejutan ke masyarakat Indonesia setelah meluncur dengan awal-awal setelah dengan Ion Y Plus. Kemudian pada bulan Juli ini, Ion Indonesia kembali mendatangkan ini, Ion ES, yang merupakan sebuah sedan EV yang menurut kami punya banyak kejutan. Kenapa demikian? So this is it, CVT Review Ion ES. Yes, pertama kita mulai dari desain depannya. Ya, desain depannya dia sebenarnya memiliki bahasa desain yang mirip-mirip dengan Ion Y Plus ya. Jadi dari lampunya dia seakan-akan ada efek teardrop di sini ya, tapi tidak ada tampilan angel wing seperti yang ada di Ion Y Plus. Nah, untuk tampilan depannya sendiri dia sederhana ya, seperti EV pada umumnya. Dia nggak ada kisi-kisi grill yang besar-besar, tapi tetap ada bolongan di bawah sini untuk air intake-nya, mungkin supaya kelihatan lebih sedan aja atau kelihatan sedikit lebih sporty ya. Nah, terus ada lambang GAC yang merupakan grup dari Ion dan dikasih warna biru yang untuk menandakan bahwa mobil ini adalah mobil ramah lingkungan. Sementara untuk desain kap mesinnya ya seperti sedan pada umumnya, garisnya ditaruh di pinggir, jadi supaya ada coraknya dikit, jadi nggak flat, jadi akhirnya dibikin garis seperti ini gitu ya. Nah, untuk lampunya sendiri dia sudah full LED ya, dan sudah ada LED DRL untuk sebagai standar kalau misalnya berkendara di siang hari. Nah, kalau kita lihat dari depan sini, untuk di spion tengahnya memang tidak ada kamera. Jadi, ya nanti kita lihat di dalam apakah dia ada ADAS atau tidak. Sekarang lanjut ke bagian samping. Ya, ini kita bisa lihat ya desain sampingnya dia nggak ada macam-macam, pernak-perniknya nggak banyak. Paling yang agak unik di sini dia ada aksen silver di depan sini ya. Kayak kalau misalnya kita ngingetin dulu sedan awal-awal tahun 2000-an itu suka ditaruh sen samping di bagian sini. Cuma ini dikasih seperti aksen ya untuk pemanis saja mungkin. Nah, di samping sini juga untuk tarikan garisnya dia hanya tarikan satu garis lurus saja di atas sini. Terus juga untuk roof line-nya ini yang menurut kami agak menarik ya, dia ada seperti floating roof dan ada aksen hitam di belakang sini untuk menyamarkan pilarnya. Jadi di belakang sini nggak kelihatan gede banget ya, jadi tetap kelihatan modis mobil ini. Soalnya kalau nggak ada garis hitam ini, belakangnya akan kelihatan gendut banget sih. Ya, untuk bannya sendiri dia udah memakai ban 215/55R17, jadi velgnya dibikin 17 inci ya. Ya untuk kenyamanan mungkin oke, tapi secara estetika menurut kami ini masih bisa dikasih ban mungkin ukuran 18 atau 19 sekalipun, karena ini jelas wheel arch-nya tuh masih ini banget ya, spakbornya ini masih ada ruang banyak banget gitu. Nah, untuk panjangnya sendiri mobil ini cukup panjang, dia ada di 4810 mm. Sementara untuk lebarnya ada di 1880 mm, dan untuk tingginya dia ada di 1545 mm. Nah, untuk wheelbase-nya ini yang menarik, karena biasanya kalau mobil udah di 4800-an, wheelbase-nya paling tidak tuh ada di angka 2800-an gede atau 2900-an kecil. Tapi di mobil ini hanya ada di 2750 mm. Jadi bisa kalian lihat ya, ini overhang-nya itu masih banyak banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya karena overhang-nya ini banyak, jadi dia bisa punya bagasi yang cukup besar. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang. Ya, ini dia bagian belakangnya. Dia pakai bahasa desain one piece LED taillights ya. Jadi untuk lampu LED belakangnya tuh benar-benar satu garis. Jadi benar-benar satu garisan lurus, nggak ada putusnya sama sekali. Kalian bisa lihat nih, ini keren banget. Ini kayak sebuah sportsback atau sebuah coupe ya. Jadi ini kerasa sporty banget di belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri dia juga sudah full LED, untuk lampu rem, lampu mundur juga lampu sen, bagus. Terus untuk bumpernya ini dia agak cenderung mengotak ya. Jadi ya walaupun di tengahnya memang agak membulat, tapi pinggirnya ini ngotak banget. Jadi untuk memaksimalkan storage untuk bagasinya sendiri. Ya. Terus di belakang sini kami juga sukanya itu nggak terlalu rame emblemnya, dia cuma ada emblem GAC dan juga ada Ion ES gitu. Ya sebenarnya bisa disederhanakan juga menurut kami ya, GAC-nya nggak usah ada, mungkin Ion dan ES aja, itu bisa lebih kelihatan lebih bagus. Nah, berbicara soal bagasi, nah kita lihat nih bagasinya. Ini memang untuk data spesifikasinya sendiri dia belum ada ya untuk precise gedenya itu berapa, tapi kita bisa lihat ini gede banget. Jadi
untuk menaruh dua buah koper besar ini bukan hal yang sulit di mobil ini. Dan ini wajar saja sih karena memang di Thailand sana mobil ini sudah dipakai untuk menjadi sebuah taksi. Jadi pasti dipilih sebuah taksi itu bukan tanpa alasan, yaitu salah satunya karena ini dia punya akomodasi bagasi yang sangat luas. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, sekarang kita lihat ini interiornya. Yes, gitu masuk ke interiornya, gue langsung disambut sama bahan jok yang oke ya. Jadi kulitnya itu memang bukan kulit yang terbaik yang pernah kita coba, tapi ini masih cukup nyaman gitu. Terus juga dia juga ada jahitan-jahitan asli untuk joknya. Terus untuk armrest tengah, sayangnya dia belum ada ya. Jadi ya kalau misalnya kalian berdua sendiri atau berdua di sini, ya cukup begini aja. Tapi bagusnya untuk di sebelah kanannya, untuk bagian door trimnya dia sudah dilengkapi dengan aksen soft touch yang di bawah sini sudah ada jahitan-jahitan aslinya. Jadi kalau nyenderin tangan gini cukup nyaman. Dan ukuran untuk armrest di door trimnya ini menurut kami cukup besar sih untuk mobil di kelasnya. Yes. Terus di tengah sini dia juga sudah ada kisi-kisi AC yang bisa menghembuskan angin yang merupakan extender dari AC depan yang memang belum triple zone, tapi nggak apa-apa, setidaknya sudah ada, jadi upaya untuk mendinginkan kabin keduanya. Terus di bawah kisi-kisi AC-nya dia sudah ada USB port A sebanyak 2 buah. Ya belum Type C sih, jadi kalau kalian masih pakai charger yang pakai USB port A di mobil ini kalian nggak usah takut FOMO karena di sini juga sudah ada USB port A sebanyak 2 buah. Terus untuk lampu kabinnya dia memang masih belum LED ya, dia masih pakai lampu biasa, jadi ya kurang rasa eksklusif aja sih. Nah, di belakang sini kalau kalian notice ya memang untuk space-nya ini cukup luas ya. Ini posisi pengemudi gue, tinggi gue 182 cm. Ini masih ada hampir 5 jari di belakang sini. Terus untuk footroom ya plenty sih. Ya walaupun memang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi, tapi nggak apa-apa, setidaknya ada. Dan untuk headroom ini masih ada 4 jarian. Dan yang gue paling suka di sini adalah lantainya bisa hampir rata. Yes, ini bisa dicapai karena untuk Ion ES ini dia memakai platform khusus yang memang ditujukan untuk EV, yaitu Ion Exclusive Platform. Jadi tidak seperti mobil yang di comfort ya, dari combustion ke listrik itu biasanya space-nya sempit banget. Tapi di Ion ES ini space-nya bisa cukup besar karena dia sudah memiliki platform yang dedicated untuk sebuah EV. Oke Civities, sekarang kita lihat interior depannya. Ya, ini dia interior depannya. Ya, kita masuk ke interior depannya, kita langsung disambut sama setir yang two spoke ya, jadi kayak Hyundai Ioniq, setirnya jadi cuma two spoke aja. Dan untuk pengaturan setirnya, dia masih tilt dan belum teleskopik. Ya, tidak apa-apa, tapi memang jadi kurang ergonomis posisi nyetirnya. Dan gitu ngeliat depan sini, gue juga notice dia speedometernya masih campuran analog dan digital ya. Digitalnya cuma di multi information display-nya aja, tapi untuk penunjuk kecepatan dan penunjuk state of charge ya, dia tuh masih pakai analog. Jadi ya memang mobil ini diutamakan untuk fungsi ya, ini kelihatan banget karena memang tidak ada fitur-fitur yang memanjakan di mobil ini. Terus untuk dashboardnya dia masih pakai material plastik keras di atasnya ya, tapi untuk bagian bawahnya yang di belakang bezelnya yang besar ini itu dia sudah memakai soft touch. Soft touch-nya juga ada di bagian door trimnya untuk ya hampir semuanya sih, tapi ini ada seperti garis kecil itu dia masih pakai plastik keras. Nah, di depan sini untuk AC-nya dia juga sudah pakai auto climate control dan ada AC-nya sudah juga dual zone, dan ini untuk penunjuk derajat AC-nya dia sudah ada di head unitnya yang menurut kami ukurannya cukup kecil ya, padahal bezel ini udah gede banget. Dan kalau ngeliat bezelnya, ini mengingatkan gue sama grupnya yang masih satu grup di Indonesia asal Korea. Ini bezelnya mirip banget. Terus dia juga untuk ADAS-nya dia belum ada. Kita bisa tahu karena memang cruise control-nya masih cruise control biasa. Dia masih pakai ya di sini untuk mematikan dan menghidupkan cruise control-nya, tapi belum ada tombol untuk mengatur jarak dengan mobil depan untuk adaptive cruise control ya, karena memang di mobil ini belum ada. Terus di sebelah kanan sini dia ada berbagai tombol ya, tombol untuk mematikan traction control. Nah ini bagus sih karena memang di saudaranya untuk mematikan traction controlnya kita nggak nemu sih, tapi kalau di sini langsung disediakan tombolnya. Terus ada tombol iPedal dan ada tombol untuk membuka port chargernya serta untuk membuka bagasinya. Jadi untuk bagasinya dia bukan tarik seperti sedan pada kebanyakan ya, dia memakai tombol jadi terbuka secara elektris. Nah, terus di tengah sini dia sudah ada gear lever yang bentuknya
putar seperti ini ya. Dia bukan pencet atau geser, dia udah puter. Jadi ini convenient banget. Tapi memang kalau untuk kecepatan penggantiannya tidak seperti mobil yang sudah memakai Gilliver ya, karena itu bisa lebih cepat. Terus di belakangnya dia ada electronic parking brake yang sudah dilengkapi dengan auto hold dan ada tombol drive mode. Nah, untuk berbicara soal drive mode, dia ada eco, normal, dan sport. Jadi ada 3 buah ya untuk drive mode-nya. Terus di depan sini dia juga sudah ada USB-A sebanyak 2 buah seperti di belakang. Dan center console-nya udah dilapis dengan aksen softcast dan jahitan-jahitan asli. Nice banget sih. Tapi memang kalau misalnya ngeliat di sini sama seperti di belakang, lampunya masih halogen dan sunroof atau panoramic roof masih absen di mobil ini. Oke, itu aja dari interior depannya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya, ini seperti mobil Tiongkok pada umumnya, dia punya kap mesin yang cukup berat karena plat bodinya sangat tebal, cukup tebal. Oke, gitu terbuka untuk kap mesinnya ya. Dia punya baterai sebesar 55,2 kWh dan diklaim sekali pengecasan dia bisa menempuh jarak sejauh 442 km dengan standar NEDC. Jadi ya range yang cukup mumpuni untuk di kelasnya ya. Terus untuk motor listriknya sendiri dia bertenaga 135 PS dan torsinya 225 Nm dan tenaga tersebut dialirkan ke roda depan. Tapi yang paling menarik pada dapur pacunya adalah pada baterainya. Yes. Jadi Ion ES ini dia memiliki baterai yang sama dengan Ion Y Plus. Dia menggunakan baterai yaitu magazine battery. Bahannya sama-sama LFP, tapi ini adalah baterai yang diklaim teraman di dunia. Karena Ion mengklaim baterainya sanggup survive di suhu sampai 1400 derajat Celcius. Dan ketika pengetesan, baterainya ditembak, itu tidak ada api yang keluar sama sekali. Jadi, ini benar-benar aman banget. Dan untuk masalah reliabilitas, mobil ini di negara asalnya, itu sudah ada yang memakai sampai 1 juta kilometer. Dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi, untuk reliabilitas, mobil ini sudah teruji dengan cukup baik ya. Ya, ini untuk tadi untuk mesinnya. Dan setelah melihat secara keseluruhan first impression dari GAC Ion ES ini, bisa kami simpulkan mobil ini mengutamakan fungsional. Jadi dari dimensinya yang cukup besar, akomodasi yang cukup baik, tapi memang fitur yang disediakan ya seperti apa adanya. Dia tidak memiliki ADAS, tapi ya seperti fitur entertainment asal ada aja, tapi nggak yang istimewa. Nah, dengan dimensi yang menyerupai sebuah medium sedan, dan katanya Ion Indonesia sudah mencoba untuk menjual mobil ini di bawah harga 400 jutaan, which is itu adalah harga yang kalau di brand asal Jepang itu hanya mendapatkan sebuah subcompact sedan saja. Tapi di Ion ES ini kalian sudah bisa mendapatkan sebuah mobil listrik dengan berukuran sebuah medium sedan. Jadi sangat menarik ya apabila mobil ini sudah dijual di pasar Indonesia. Oke, CVTies, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting, dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Nah, sekarang kami sudah memiliki TikTok. Bagi kalian yang TikToker atau Gen Z yang suka TikTokan, kalian bisa main-main ke TikTok kami di CVT Indonesia. Dan kalian juga bisa baca berita melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang unit Ion yang sudah dijual di Indonesia, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Oke, CVTies, sekian review kali ini. Gue Bapak Tobing, pamit dulu.